Oke, kita mulai mata kuliah hari ini tentang kode etik profesi hukum. Ini masih melanjutkan materi yang kemarin terkait dengan ketentuan kode etik advokat Indonesia. Dan perlu kami sampaikan untuk praktek peradilan agama, praktek peradilan pidana ya, dan perdata di Pengadilan Negeri tanggal 21 Maret 2021, nanti ada pembekalan langsung yang isi dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri. Dan itu hukumnya wajib dan nanti harus diikuti oleh seluruh mahasiswa atau seluruh peserta praktek ya dari Fakultas Hukum di Universitas Islam Kediri. Nanti dilaksanakan pada pukul 09.30 dan nanti kalau teman-teman tidak bisa masuk di dalam ruang kelas Zoom, maka nanti mendengarkan atau bisa menyaksikan secara langsung melalui Zoom Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Tadi pengumuman ini sudah kami sampaikan di kelas 6A2 ya. 6A2 sudah kami informasikan dan tadi sudah kami share ya, YouTube-nya juga ada. Baik, untuk materi hari ini tentang Dewan Kehormatan Advokat. Namun sebelum saya bahas tentang masalah Dewan Kehormatan Advokat Indonesia, tentunya kami sampaikan ketentuan tentang kode etik, ketentuan kode etik dan pelaksanaannya. Mengenai ketentuan tentang kode etik advokat ini telah diatur di dalam pasal 8 dan pasal 9 ya, KAI atau Kode Etik Advokat Indonesia. Isinya apa? Di dalam pasal 8 tentang ketentuan lain tentang kode etik. Itu ada pasal 8 huruf A disampaikan profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat atau officium nobile, officium nobel. Dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa hakim yang dalam melaksanakan profesinya itu berada di bawah perlindungan hukum ataupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Di dalam pasal 8 huruf B, pemasangan iklan atau papan nama semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran atau bentuk yang berlebihan. Biasanya seorang calon lawyer baru disumpah ini langsung pasang papan nama yang ukurannya begitu besar. Ini tidak boleh karena diatur oleh kode etik advokat. Dan baru kemarin ya rame di grup advokat itu ada beberapa advokat yang pasang iklan di koran atau di media cetak tentunya. Ada pasang iklan pelayanan konsultasi hukum gratis. Silakan nanti hubungi nomor ini. Itu sebenarnya melanggar kode etik. Entah itu disengaja atau memang tidak disengaja, saya tidak tahu. Tapi yang jelas hal semacam itu dilakukan karena mungkin dia tidak paham atau mungkin belum mengetahui tentang kode etik advokat Indonesia. Karena kode etik advokat ini dibuat adalah untuk menjaga nama baik profesi yang mulia atau profesi yang terhormat. Kemudian kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat yang lain. Advokat tidak dibenarkan, pasal 8 huruf D, advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat. Orang yang belum disumpah, kemudian ada advokat yang mencantumkan nama advokat ataupun calon advokat yang belum disumpah atau belum dilantik oleh DPN Pradi sebagai anggota Pradi atau sebelum disumpah pengambilan sumpah di Pengadilan Tinggi Surabaya. Ini advokat tersebut, calon advokat tersebut tidak boleh
pasang papan nama ya tentunya, atau namanya dicantumkan di dalam kantor advokat resmi tidak boleh, karena secara undang-undang dia belum dilantik atau belum mendapatkan izin untuk beracara seperti itu ya. Ini kalau sampai terjadi maka hal itu termasuk juga melanggar kode etik advokat. Yang melanggar siapa? Yang merekomendasikan itu juga melanggar. Dan yang belum disumpah kok ngaku advokat juga melanggar undang-undang. Kemudian huruf E, pasal 8 huruf E terkait dengan kode etik advokat, advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan atau stafnya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat atau advis tentunya. Advis hukum ya kepada klien dengan cara lisan atau secara tulisan. Ini stafnya advokat ini tidak boleh memberikan advis kepada klien karena dia tidak punya legal. Huruf F pasal 8 huruf F, advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakan sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat. Perlu kami sampaikan untuk teman-teman yang sudah masuk di ruang kelas Zoom, kami mohon untuk absen di chat room ya, di chat room, dan tolong videonya diaktifkan ya, video teman-teman A363 diaktifkan, biar saya tahu wajah jenengan yang hadir ini siapa saja, karena yang masuk di dalam kelas ini hanya berapa orang, hanya 7 orang. Jumlahnya banyak, tapi yang masuk dalam kelas hanya 7 orang. Nanti akan kami share ya beberapa kasus ini yang melanggar kode etik ini. Ada advokat yang pasang iklan di koran ini ya, ada. Sambil nunggu yang lain ini kami share. Ini ada Nafis Adu. Sebentar. Ini. Kemudian advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan ditangani tentunya atau diurusnya apabila timbul perbedaan mungkin tidak sesuai dengan hati nuraninya dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. Ini ada kasus yang menarik ini ya, salah satu advokat senior termasuk sekarang menjadi ketua DPN Pradi, Pak Prof. Utuh Hasibuan ini pernah mengundurkan diri dari kuasa hukumnya Setia Novanto. Karena apa? Mungkin advis yang diberikan oleh Prof. Utuh Hasibuan itu tidak diindahkan oleh Setia Novanto, atau mungkin di situ ada perbedaan tentunya. Advis yang diberikan mungkin tidak sesuai dengan seleranya Setia Novanto. Akhirnya Prof. Utuh ini mengundurkan diri. Tentunya klien tidak atau prinsipal tidak mau menerima advis yang diberikan oleh Prof. Utuh. Akhirnya Setia Novanto ini ditangani oleh Fredrik ya, namanya Fredrik. Tapi pada akhirnya kan jenengan bisa melihat ternyata Fredrik pun juga melakukan obstruction of justice. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang ditentang oleh Fredrik selaku kuasa hukum dari Setia Novanto. Artinya apakah Fredrik itu melanggar kode etik? Tapi yang jelas advis yang diberikan oleh Fredrik kepada Setia Novanto, entah itu nanti ada kong kali dengan pihak rumah sakit atau seperti yang kemarin kita bisa menyaksikan ada beberapa alat bukti tentunya dari KPK ya, bahwa Fredrik yang selaku kuasa hukum dari Setia Novanto melakukan menghalang-halangi tentunya, menghalang-halangi di dalam
KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan seperti itu. Apakah advokat itu kebal hukum? Tidak. Memang advokat punya hak imunitas, punya kebal hukum. Artinya advokat itu tidak bisa dihukum ketika menangani suatu perkara, baik perdata maupun pidana, sampai selesai, bahkan sudah putusan, bahkan ingkrah. Maka tugas advokat selesai di situ. Berbeda dengan notaris. Kalau notaris menangani suatu perkara, AJB misalkan, akte jual beli tanah, maka sampai kapanpun ya, walaupun notaris itu sudah pensiun misalkan, maka ketika AJB yang dibuat oleh notaris itu ketika bermasalah, maka notaris yang membuat akte ataupun yang lainnya ada hubungannya dengan hukum ketika sesuatu yang dibuat itu bermasalah. Ini berbeda dengan advokat. Memang advokat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 punya hak imunitas. Apakah hak imunitas itu kebal hukum atau gimana? Buktinya ketika advokat menangani suatu perkara sampai putusan sudah selesai. Tidak ada advokat kemudian dipanggil oleh pengadilan dimintai keterangan. Berbeda dengan notaris, berbeda dengan profesi-profesi yang lainnya. Kemudian pasal 8 huruf H ya, advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitra dari suatu lembaga peradilan, tentunya di bawah naungan Mahkamah Agung ya. Ini tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya. Terakhir bekerja selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut. Ini ada pensiunan hakim atau hakim yang di bawah naungan Mahkamah Agung atau mungkin hakim di bawah Mahkamah Konstitusi ya. Ini beberapa hakim banyak yang ikut profesi pendidikan khusus profesi advokat. Karena di dalam profesi advokat itu kan tidak ada, tentunya tidak ada aturan batas maksimal, tidak ada. Adanya minimal untuk sumpah itu ada, minimalnya berapa? 25 tahun. Tapi kalau maksimal tidak ada. Andai kan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ada maksimal menjadi advokat itu 40 misalnya. Nah ini kan bisa untuk menyetop bagi pensiunan hakim ataupun jaksa, polisi, mereka tidak bisa mengikuti pendidikan di profesi advokat. Kan tertutup. Tapi karena undang-undang tidak mengatur ini kaitannya dengan politik hukum sebenarnya. Tidak mengatur tentang ini, akhirnya mereka yang pensiunan dari hakim, jaksa itu bisa menjadi advokat. Tapi hakim yang menjadi advokat nanti setelah disumpah, selama belum dapat 3 tahun di kantor itu, maka dia tidak bisa memegang perkara yang dimana dia pensiun dari lembaga peradilan tersebut. Kemudian pasal 9 tentang pelaksanaan kode etik ya, setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat. Kemudian yang huruf B, pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat. Ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Advokat. Kalau hakim siapa yang melakukan pengawasan? Yang melakukan pengawasan adalah yudisial sesuai dengan perintah undang-undang. Polisi juga itu ada propos. Ini teman-teman sekalian yang ngambil mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi hukum, saya wajibkan untuk membeli buku ya. Sekali-kali jangan beli buku lah, jangan download. Beli buku tentang kode etik profesi hukum. Karena apa? Di dalamnya itu membahas tentang masalah kode etik profesi hukum. Nah, profesi hukum itu banyak, ada profesi hukum polisi, hakim, jaksa, notaris, bahkan DPR, KPU itu juga ada kode etiknya. Artinya di dalam lembaga itu ada Dewan Kehormatan. Kalau misalkan ada anggotanya yang melanggar, maka sebelum diproses secara pidum, tidak pidana umum, maka diproses secara kode etik. Karena kode etik pun juga ini nanti bisa ada sanksinya tentunya, pemecatan, pemberhentian, dan sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Besok materinya ini ya, Dewan Kehormatan Advokat. Terkait dengan Dewan Advokat Indonesia ini tentunya ada pengadu dan teradu nanti. Nah, siapa pengadu itu? Pengadu itu bisa badan hukum, bisa masyarakat, bisa advokat. Siapa yang dirugikan?
Lah yang teradu itu siapa? Yang teradu itu jelas lawyer atau advokat yang melanggar kode etik advokat Indonesia yang telah dibuat oleh 7 organisasi seperti yang kemarin kami sampaikan. Monggo kami persilakan untuk absen di chatroom ya. Nanti akan kami kopas. Kuliah tidak perlu lama-lama ya Mas ya. Dan pelanggaran kode etik sudah kami share di grup, silakan jenengan baca itu. Tadi sudah kami bahas ya. Sudah kami bahas, itu ada Biro Konsultan Hukum di koran itu ya. Ini dibahas di dalam grup. Itu Dr. Hermanto Barus Eza, MHUM Advokat, siap memberi advis hukum secara gratis. Bidang hukum pidana, hukum perdata, dan KDRT, perkawinan, kepolisian memberikan jasa cara-cara pengaduan ke instansi pejabat di Indonesia. Bagi yang membutuhkan hubungi nomor sekian. Ini tidak boleh ini namanya pasang iklan, tidak boleh. Golek-golek klien itu tidak boleh. Karena apa? Advokat itu termasuk profesi yang terhormat. Gitu ya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan jenengan absen di chat room. Oke. Ada pertanyaan Mas? Monggo. Belum ada, Pak. Kalau belum ada, tolong diadakan, Mas, pertanyaan. Ayo, Rip, TK, Rip. Monggo yang belum absen, silakan absen, nggih. Akan kami kopas ini, Mas. Oh, ketinggalan. Monggo, yang lain. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.